Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kita akan melanjutkan diskusi dalam mata kuliah falsafah agama. Pada hari ini kita akan berdiskusi tentang mungkinkah bicara tentang Tuhan. Yang ilahi adalah yang tak terkatakan. Namun yang tak terkatakan sendiri adalah nama untuk Dia sendiri. Karena itu, ketika kita bicara tentang yang ilahi atau Tuhan, selalu ada tegangan antara keinginan untuk mengatakan tentang Tuhan dengan kesadaran bahwa hal itu adalah sesuatu yang mustahil. Ketegangan ini kemudian menghasilkan beberapa bentuk atau cara dalam mengatakan tentang Tuhan. Yang pertama adalah teologia negativa. Dalam The Divinis Nominibus Dionysius Areopagita, ini adalah nama samaran ya, itu membedakan antara teologi positif dengan teologi negatif. Teologi positif menamai Tuhan dengan nama-nama dari kitab suci, sedangkan teologi negatif menyimpulkan bahwa Tuhan itu sesuatu yang tak bernama. Teologi positif lebih menekankan penerimaan, sedangkan teologi negatif itu menekankan penolakan. Jadi teologi positif itu menerima, teologi negatif itu menolak. Dionysius sendiri mengatakan begini, tak satu pun menamai keilahian. Keilahan tinggal tiada terhampiri dan ada di seberang pengertian kita. Salah satu yang mengajarkan teologi negatif adalah Plotinus. Dia hidup tahun 205 sampai 270 Masehi. Kita tahu Plotinus adalah penganut dari Neoplatonisme. Menurut Plotinus, yang esa atau yang pertama dan yang kekal itu tak dapat dimengerti. Namun menurutnya manusia dapat menyadarinya melalui jalan mistik. Bila manusia membebaskan diri dari pengertian, kesadaran, maka Tuhan mengangkat manusia dan menyeru dengannya. Teologi atau teologia negativa ini bisa kita temukan juga di dalam beberapa ajaran mistik dalam tradisi Semitik ya. Misalnya dalam tradisi Yahudi, dalam tradisi Kristen, mistik Kristen dan juga spiritualitas Islam. Dalam Hinduisme kita juga mengenal misalnya kalau kita bicara tentang Tuhan, maka kita bicara juga tentang sesuatu yang tadi tak terkatakan, tak ternamai, sehingga kalau dalam tradisi Hinduisme itu kalau ada pertanyaan apakah Tuhan atau siapakah Tuhan, maka jawabannya adalah neti neti, bukan ini dan bukan itu. Itu hanya ingin menunjukkan bahwa Tuhan berada di luar jangkauan nalar manusia. Baik, selanjutnya yang kedua adalah triplex via atau jalan rangkap tiga ya. Dalam upaya mendeskripsikan Tuhan, kita bisa terjebak pada antropomorfisme, yakni penyerupaan pada manusia, atau terjebak dalam agnostisisme atau ketidaktahuan. Triplex via mencoba untuk mengambil jalan tengah di antara keduanya. Biasanya model ini dipakai dalam teologi dan metafisika. Pandangan pokoknya adalah bahwa ada 3 tahapan dalam bicara tentang Tuhan. Afirmasi, negasi, afirmasi baru. Sekilas mirip dengan dialektika Hegel ya, tesis, antitesis atau
tesis, antitesis, sintesis atau tesis baru. Dan prosesnya langkah-langkahnya sebagai berikut ya. Jadi yang pertama tesis, kita mulai bicara tentang Tuhan dengan konsep antropomorfis, dengan konsep yang mendekati dengan pemahaman keseharian kita, seperti menyebut Tuhan dengan kata Bapa atau Raja begitu ya. Itu tesis. Yang kedua, antitesis. Kita menegasikan semua nama karena nama-nama tersebut adalah sekedar perumpamaan. Dia bukan raja, bukan bapa, dan seterusnya. Bila kita berhenti sampai tahap ini, maka kita jatuh pada agnostisis ya, atau ateis. Jadi menafikan, meniadakan, menyangkal. Nah, tahap selanjutnya itu adalah tahap sintesis. Tahap sintesis ini adalah kita melakukan afirmasi baru, kita menciptakan nama Tuhan yang mengatasi tesis dan antitesis tadi. Di satu sisi mengafirmasi, di satu sisi menegasi. Jadi kita membuat sebuah super afirmasi ya, yang mengatasi yang positif gitu. Contohnya Tuhan disebut sebagai Maha Baik, kekal, pencipta dan sebagainya. Ciri afirmasi baru tentang Tuhan antara lain ya. Yang pertama, tampak positif dengan penambahan kata Maha, all atau hyper di depan nama ilahi. Yang kedua, lebih terkait dengan relasi manusia dengan Tuhan ya, daripada mendeskripsikan tentang Tuhan itu sendiri. Contohnya pencipta, baik dan seterusnya. Oke, kita masuk selanjutnya kita akan masuk ke bentuk yang keberapa ini? Ketiga ya, yaitu analogi. Analogi ini merupakan model berpikir sebagai lanjutan dari model triplex via. Analogi berarti persamaan, bandingan, dan ini diambil dari matematika ya, modelnya. Dalam matematika kita mengenal misalnya X dibandingkan dengan 5 itu persamaannya 2 misalnya dibanding persamaannya dengan 10 begitu ya, banding. Jadi X banding 5 sama dengan 2 banding 10. Biasanya kita menggunakan analogi untuk menerangkan sesuatu yang singkat ya. Misalnya unta kapal padang pasir gitu ya, disebutnya seperti itu. Nah, itu merupakan suatu analogi dari Dari unta dibandingkan dengan padang pasir ya. Nah, persamaannya adalah kapal perbandingannya dengan laut gitu ya. Contoh analogi lainnya adalah misalnya anak-anak adalah bapak dari manusia. Nah, analogi ini berarti bahwa keadaan seorang dipengaruhi oleh masa kecilnya. Analogi ini selalu menyimpan misteri ya, sesuatu yang tak terjelaskan. Penjelasannya itu tidak gamblang. Dalam analogi kita mengetahui, di dalam tak mengetahui. Contohnya Tuhan disebut raja gitu ya. Tapi dalam sebutan tersebut terdapat 2 perbandingan ya. Yang pertama X dibandingkan dengan raja, persamaannya surga dibandingkan dengan surgawi dengan duniawi gitu ya. Kita hanya tahu raja dan duniawi, sedangkan Tuhan dan surgawi tetap sebagai suatu misteri. Karl Barth itu menolak analogi. Menurutnya analogia entis adalah penemuan setan katanya, disebut bid'ah ya. Karena seolah kita mengetahui Tuhan secara objektif. Namun kita perlu melihat juga ya, mencatat bahwa analogia entis bukan mengobjekkan Tuhan. Contohnya ens itu duniawi dibandingkan dengan eis yaitu ilahi ya. Persamaannya yang baik itu manusiawi gitu ya.
dibandingkan dengan kebaikan ilahi. Nah itu analogi ya. Yang keempat kita masuk ke koinsidensia oppositorum ya, perhimpitan kubu-kubu yang saling berlawanan. Nicholas Cusanus yang hidup 1404 sampai dengan 1461 menamai Tuhan koinsidensia oppositorum. Tuhan dimengerti sebagai yang maha besar sekaligus yang maha kecil, yang dimengerti sekaligus yang tak dimengerti. Jadi ada dua hal yang kemudian disatukan ya, yang sebenarnya terlihat saling berlawanan. Cusanus menyatakan manusia melihat Tuhan dan dia tidak tahu apa yang dilihat karena manusia melihat sesuatu yang tak kelihatan. Dalam kesempatan lain Cusanus berkata Tuhan dikenal lewat mistik, yaitu dengan melihat secara buta. Cusanus melihat kenyataan sebagai explicatio dari implicatio Tuhan. Seluruh kenyataan bicara tentang Tuhan, termasuk hal-hal yang tampak kontradiktif. Dalam Islam misalnya, dalam tasawufnya Ibn Arabi disebutkan ada istilah al-jam'u baina adadain gitu ya. Nah ini sama dengan koinsidensia oppositorum. Misalnya Tuhan yang maha pengampun di satu sisi, tapi Tuhan juga maha penghukum gitu ya. Tuhan di satu sisi mengazab, tapi di satu sisi merahmati. Nah ini dua hal yang saling seolah-olah berlawanan, bertentangan, tetapi sungguhnya itu mendeskripsikan satu zat yang sama. Nah ini yang disebut sebagai koinsidensia oppositorum, al-jam'u baina adadain. Yang terakhir kebisuan mistik ya. Tuhan dalam konteks dunia mistik. Perkelahian kata-kata tentang Tuhan lebih baik dilindungi dengan diam daripada dihentikan dengan berbicara. Itu kata Agustinus ya. Kesadaran bahwa Tuhan tak terkatakan melahirkan kebisuan suci, kebisuan sakral, kebisuan kontemplatif atau kebisuan mistik ya. Diam sendiri merupakan bentuk bicara, sebuah language game, sebuah permainan bahasa. Diam kadang lebih fasih ya dibandingkan dengan berbicara. Berfungsi sebagai eskese atau liturgi ya, atau cara berdoa. Bahkan dikatakan bahwa doa yang sungguh-sungguh itu menurut kaum Neoplatonis adalah diam. Oleh para mistikus ya, diam itu dianggap sebagai pertemuan terakhir dengan yang ilahi. Tentang penyebutan nama kita dapat temui beberapa pandangan tentang nama yang menyebabkan tak boleh dikatakannya dengan penyebutan ya, dengan penyebutan nama secara langsung. Dalam agama Yahudi misalnya tidak boleh menyebut nama Yahweh ya, karena evokatif, jadi memanggil Tuhan secara langsung. Dalam tradisi Semitis, nama mewakili seorang. Ketika kita melukai nama, maka itu berarti melukai orang tersebut. Karena itu nama kemudian menjadi rahasia. Dan nama juga diyakini sebagai sesuatu yang memberi kuasa. Adam memberi nama-nama karena Adam adalah tuan dari ciptaan-ciptaan yang ada. Selain itu nama pun itu mendatangkan kenyataan ya, realitas. Nomina sun omina, nama-nama itu pertanda-pertanda atau alamat-alamat. Anak-anak diberi nama yang baik-baik agar mereka menjadi nama yang menjadi sesuai dengan nama yang disematkan pada mereka ya. Kuasa evokatif dari nama dapat dilihat dalam tabu misalnya. Kata-kata tabu tidak boleh disebut karena akan mendatangkan tula ya, semacam penyakit, binatang berbahaya atau jiwa-jiwa roh penasaran gitu ya. Karena itu diganti dengan sebutan-sebutan lain. Misalnya
nama hantu misalnya ya, itu diganti kuntilanak diganti dengan kunti gitu ya, si kun atau apa gitu ya, sehingga tidak mendatangkan yang disebutkan dengan nama tersebut. Oke, baik. Jadi menurut kaum mistik hal terpenting dalam membicarakan Tuhan atau jalan terbaik untuk mengatakan tentang Tuhan malahan adalah dengan jalan diam. Terima kasih, itu deskripsi materi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.